cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, pakai masker. Itu memang tidak bisa dihindari, jadi harus dilaksanakan. Ya, syukur alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di Al-Hikam ini sudah melaksanakan tatap muka sejak lama. Memang di swasta ini kami tidak bisa mengadakan intervensi karena di swasta ini kebijakan sepenuhnya ada di yayasan dan kepala sekolah. Yang penting bahwa di Al-Hikam saya juga tidak pernah mendengar kalau ada kasus. Alhamdulillah, ini berkat doa panjenengan semuanya. Ini jadi COVID. Kemudian berikutnya kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sini, ke depan ini semakin berat tugas panjenengan. Karena nanti sistem itu akan berubah semua. Kemarin saya rapat pada hari Jumat kemarin terkait dengan Jatim Bejo. Jadi Bejo itu artinya pembelanjaan secara online. Kemarin hari Jumat itu. Jadi nanti itu kalau kita menerima dana APBD, contoh kalau APBD ini biasanya kalau di sini BPOBB Pak ya, BPOBB. Tapi tidak berlaku untuk BOS. Kalau BOS itu kan dananya APBN. Ini saya sampaikan APBD. Itu nanti itu semua pembelanjaannya sementara ini masih akon untuk konsumsi. Itu harus lewat Bejo, belanja online. Seperti itu. Jadi sistemnya itu semakin ketat. Nah, nanti vendor-vendor yang di sini biasanya kalau panjenengan itu belanja di misalnya warung mana, misalnya depot mana, nanti mungkin akan ada semacam di list kemudian dimasukkan di dalam data panjenengan. Nah, nanti belinya harus semuanya lewat online. Nanti ada teknisnya. Ini saya hanya menyampaikan tadi itu. Ke depan Bapak Ibu sekalian, semakin ke depan ini kita ditantang untuk semuanya harus melalui IT. Melalui IT semuanya. Jadi semua terekam di sana, tidak ada bekas dan sebagainya, semuanya masuk dalam suatu file, flash disk dan sebagainya. Seperti itu. Nanti semuanya semakin ke depan semakin seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Bangkalan ini masih ada beberapa sekolah SMK swasta ini masih banyak yang di bawah 60 jumlah siswanya. Ini kalau sebetulnya aturannya itu kalau di bawah 60 itu tidak bisa mendapatkan bantuan apapun sebetulnya. Tapi terkadang kita ngerpo lah bagi teman-teman provinsi juga di pusat itu juga tetap itu harus mengalir ke teman-teman yang siswanya sebenarnya masih kecil ya, kasihan kalau nggak dibantu dan sebagainya. Kemudian juga ada SMK itu jumlahnya di bawah 50. Bayangkan, ini saya juga khawatir nanti tahu-tahu itu di dalam Dapodik yang jumlahnya di bawah 60, apalagi yang 20 itu tahu-tahu nggak bisa dimasukkan dalam program Dapodik. Hilang, itu saya khawatir. Mungkin akan terjadi nanti itu merger dan sebagainya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ada izin perpanjangan operasional dan sebagainya itu, kalau siswanya sedikit di bawah 60, saya mesti sampaikan, saya minta untuk ada surat pernyataan dengan metre 6.000 kepada kepala sekolah, yang mana bahwa kepala sekolah itu sanggup untuk menambah jumlah siswa di tahun ini. Kalau tidak begitu nanti kepala sekolah leha-leha, seenaknya diri, jadi nggak berupaya. Sebetulnya kami lebih ingin anak-anak yang misalnya putus sekolah atau tidak lanjut dari MTS atau SMP ke SMK atau SMA, itu aja yang dicari. Supaya mereka sekolah dan mereka digratiskan. Kalau nggak begitu nggak bisa. Sebenarnya banyak, kalau mau ditelusuri itu banyak sebetulnya. Nah ini
Sebenarnya tugas-tugas dari teman-teman guru dan kepala sekolah yang muridnya kurang di Sota banyak, tapi di Alikam ini paling banyak, hampir sama dengan negeri. Ini alhamdulillah Alikam ini luar biasa. Sebetulnya kualitas kok Pak, sebetulnya itu. Kalau sekolah ini berkualitas, gurunya berkualitas, insya Allah pasti datang murid itu. Tapi kalau misalnya sekolahnya itu hanya ya non sewu ya, misalnya ya manajemennya nggak bagus, saya yakin ke depan ini orang tua siswa juga semakin pintar Pak menyekolahkan anaknya di tempat yang baik. Ini kasus Pak, kasus di Bangkalan seperti itu masih banyak. Jadi ada 54 SMK swasta ini yang di bawah 60 juga banyak, sekian persen, dan di bawah 20 juga ada. Seperti itu kasusnya. Jadi bersyukur kalian semua, Bapak Ibu sekalian ini dialihkan, nggak ada masalah. Tapi yang di sekolah-sekolahnya muridnya sedikit itu kasihan teman-teman. Wis oleh bos tidak seberapa, ya kan? Operasionalnya nggak cukup dan sebagainya. Luar biasa mereka berjuang. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada beberapa hal yang terkait masalah PAS ini, ya, masalah penilaian akhir semester. Sudah barang tentu, kalau penilaian akhir semester ini yang jelas, di situ fokusnya adalah evaluasi. Pasti evaluasi, gitu? Pasti evaluasi. Ini kan mengukur. Bagaimana kita selama ini? Dan kemudian untuk penanganan penilaian akhir semester ini ada dua evaluasinya, ya. Yang pertama, evaluasinya itu terhadap kemampuan individu. Pasti ya nanti ya, ada individu atau siswa ini secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan karakter siswa. Ini yang nanti akan penjenengan nilai di sana. Ini dievaluasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, namun ini selama daring apa tatap muka, kami yang kurang tahu apakah ada yang daring, apakah ada tatap muka. Jadi nanti penilaiannya bagaimana. Baik, ini kalau nggak ada evaluasi Bapak sekalian, nggak ada penyempurnaan. Jadi nanti ketika tolong nanti evaluasi ini evaluasi yang real, ya, untuk panjenengan internal. Tapi kalau untuk keluar jangan real, ya pesanan ya. Kalau real nanti tak karu-karuan. Real itu artinya panjenengan benar-benar bisa mapping bagaimana proses belajar anak-anak ketika mendapatkan pembelajaran daring misalnya atau tatap muka. Jadi ketahuan. Jadi misalnya nanti anak-anak itu misalnya nilainya masih di bawah standar yang ditentukan oleh sekolah ini, nah, dievaluasi. Apakah anak-anak ini yang kurang respect atau kurang giat belajarnya, atau gurunya, atau proses pembelajaran atau penyampaian metodenya sebagainya, ya, itu. Kemudian yang kedua, evaluasinya adalah evaluasi kinerja lembaga. Ini yang penting, ya, saya sampaikan. Ini seringkali saya ingin menyampaikan ini. Jadi evaluasi kinerja lembaga. Nah, biasanya ini tugas pokoknya dari teman-teman pengawas sekolah. Ini. Jadi evaluasi kinerja lembaga ini adalah bagaimana tentang program pembelajaran yang dirancang. Ya, saya yakin bahwa panjenengan sudah ada ya, namanya RPP dan sebagainya ini. Jadi program apa ya? Pembelajaran yang sudah dirancang dan direncanakan. Kemudian disandingkan, dibandingkan dengan realisasi hasil yang dicapai. Nah ini tentunya, Yai, mohon maaf, apakah di Alikam ini pernah Bapak Ibu dievaluasi oleh kepala sekolah? Suatu misal, ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak kepala sekolah ini ikut mengevaluasi, menilai. Ini yang jarang sekali. Sebetulnya ini adalah ada dalam ketentuannya. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas, ya, fungsinya mengevaluasi. Jadi mengevaluasi jangan di atas kertas, tapi coba biar tahu kompetensi teman-teman guru ini sampai di mana. Itu penting.
penting loh, tapi jangan langsung dilakukan karena ada erupakewu antara kepala sekolah dengan panjenengan. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, demi untuk kualitas sekolah panjenengan, ini sebetulnya seorang kepala sekolah sekali-sekali dengan yayasan juga, pada saat panjenengan ngajar, kepala sekolah harus tahu sejauh mana kompetensi seorang guru ini untuk menyampaikan proses pembelajaran pada siswa. Kadang-kadang guru yang mengajar siswanya nggak ngereken. Pertanyaan saya, kenapa siswa tadi nggak ngereken? Itu ada dua. Apakah gurunya yang kurang bisa menyampaikan, atau materi yang disampaikan kurang menarik, atau anak-anak ini nggak senang sama gurunya? Coba ini dievaluasi. Ini penting Bapak sekalian. Jadi kalau tidak, kepala sekolah tidak akan tahu kualitas masing-masing guru. Misalnya guru ini pandai, belum tentu untuk menyampaikan materi sepiawai guru yang tidak pandai. Kadang-kadang yang nggak begitu pintar menyampaikan, pintar membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang aktif untuk bertanya dan sebagainya, memotivasi anak. Ini penting Bapak sekalian. Jadi evaluasi kinerja lembaga ini saya berharap di Alikam ditumbuhkan sebagai contoh untuk yang lain, karena yang lain sangat-sangat tidak pernah dilakukan. Ini penting untuk mengevaluasi. Oh, guru ini misalnya kurang pas di sini, kurang pas caranya begini, nanti ditambah. Kekurangannya di mana? Jangan dijatuhkan, tapi ditambah ilmunya. Kalau ada kegiatan diikutkan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat, misalnya pada waktu guru mengajar anak-anak itu semangat, kemudian anak-anak itu interaktif gitu ya, maksudnya itu saling tanya dan sebagainya, itu berarti guru tadi berhasil. Tapi kalau gurunya ngomong anak-anak itu main HP, bisa gak ngereken, ini nggak salah. Ini nggak salah. Makanya oleh karena itu kami pilih nanti di Alikam ini sebagai pilot di entah itu 3 kali, 4 kali, atau sebulan sekali terserah. Nanti ada evaluasi semua. Bila perlu nanti ada pengawas. Nggak apa-apa. Untuk meninggalkan yang paling baik ini adalah di Alikam, kalian SMA ini dan Ma'arif. Ya, yang lain hanya mengikuti. Makanya Alikam ini saya kepingin mencoba untuk kegiatan evaluasi kepala sekolah kepada guru ini bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nggak itu nggak maju-maju. Karena guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik juga. Tapi kalau penjenengan hanya pokoknya aku sebenarnya ngajar untuk anak gue apa misalnya, yo nggak akan bisa. Jadi jenengan harus tersentuh. Ketika anak nggak bisa, bagaimana anak ini bisa? Anak ini malas, bagaimana anak ini nggak malas? Tergantung gurunya Pak. Baik tidaknya anak itu tergantung panjenengan. Bagaimana caranya memotivasi, panjenengan mendampingi anak-anak supaya menjadi orang sukses. Ini panjenengan sebetulnya. Ini saya harapkan nanti di Alikam ini muncul guru-guru yang betul-betul punya kompetensi bisa membawa anak didik ini menjadi anak-anak yang super. Saya kepinginnya seperti itu. Dan nanti juga yayasannya juga harus dinilai manajemennya. Ini kinerja. Juga kepala sekolah nanti akan, kalau kepala sekolah biasanya dari apa itu, dari teman-teman pengawas dan sebagainya. Manajemen aja. Kalau sekolah itu manajemennya bagus, saya yakin semuanya bagus. Kemudian yang berikutnya, untuk pelaksanaan evaluasi akhir semester, ini diharapkan sudah ada kesepakatan jadwalnya. Sudah kan ini kemarin ya, jadwal pelaksanaan sudah. Kemudian metodologi evaluasinya itu sudah ditentukan apa belum? Yang dinilai itu dengan metodologi seperti ini, metode seperti ini.
Ini harus, yang penting kesepakatan. Kemudian dan jangan lupa nanti hasil-hasilnya dimasukkan di dalam e-rapor. Ya, e-rapor. Tidak apa-apa turun, tapi sebagai evaluasi penilaian. Ya, bagaimana untuk anak-anak ini ditingkatkan metodologinya bagaimana, teknisnya supaya anak-anak ini lebih baik nilainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam kondisi abnormal seperti ini kan kondisi abnormal, ada pandemi seperti ini, semuanya serba gampang, ragu dan sebagainya. Ini saya harapkan Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi abnormal saat pandemi, maka hasil evaluasi belajar siswa harus disesuaikan. Paham ya? Sesuaikan itu artinya tidak bisa lah seperti tahun-tahun yang dulu, yang normal. Ini abnormal. Jadi kondisional seperti ini ada dua penilaian, ada berapa penilaian monggo betul dulu. Yang penting, oh iya, ini kan pandemi. Kami mengajarnya hanya beberapa saat, mengajarnya hanya daring, mengajarnya tatap mukanya hanya sebentar sebagainya. Ini sesuai. Nggak boleh kita membuat patokan yang lama, harus dievaluasi disesuaikan dengan kondisional masing-masing. Seperti itu. Jadi tentang disesuaikan dengan masalah materi evaluasinya, kemudian kompetensi yang akan dicapai harus nggak usah terlalu tinggi, sesuai dengan apa itu kondisional saja, jangan seperti tahun yang lalu. Kemudian isi soalnya tidak Pak ya, semuanya soalnya tadi saya sampaikan, semua soal-soal diserahkan kepada sekolah masing-masing. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sekolah wajib apa? Wajib memiliki bank soal. Bank soal wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa, misalnya sekolah itu hanya memiliki bank soal dari internal saja, nggak boleh. Malah tidak bisa menginput beberapa sekolah sehingga nanti menjadi varian-varian soal. Contoh, sekolah yang kecil, ya, nanti beberapa soal itu mengadopsi dari Alika yang besar. Jadi jangan yang kecil itu kecil, enggak begitu. Arahnya ini enggak terpinter ya, enggak ada ukuran rencana. Enggak ada. Jadi sekolah wajib memiliki bank soal yang dapat diakses oleh semua warga sekolah. Ya, jadi warga sekolah itu semuanya bisa mengakses bank soalnya itu. Jadi semua bisa mengakses soal MGMP atau mata pelajaran ini misalnya. Ini kan MGMP-nya kan sudah jelas di sini. Jadi MGMP, BMP itu semuanya berkumpul dan semuanya buat bank soal sana. Soal itu bisa diupload dan sebagainya. Dan berikutnya bagi kalian, pembelajaran masa pandemi dapat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan IT guru, siswa dan sekolah, serta menjadi tuntutan bagi sekolah untuk memulai pembelajaran. Evaluasi dan pengelolaannya berbasis IT atau web. Ini pasti semua, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini Mas Saiful Ma'arif ini orang IT, tolong nanti IT yang ada di sini tolong tetap harus sistemnya harus semakin lama harus semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Ini yang perlu ditingkatkan webnya. Ini kemarin Mas Anies, tahu ya Mas Anies ya? Nah kemarin itu juara nomor 1 ya di Jawa Timur kaitan dengan masalah IT webnya ini. Sekarang dia di Surabaya sekarang. Ini webnya harus lebih canggih. Dan yang terakhir, perlu juga dipersiapkan oleh seluruh satuan pendidikan untuk memahami pelaksanaan asesmen nasional. Ini. Jadi saya harapkan yang terakhir ini perlu dipersiapkan oleh seluruh satuan pendidikan untuk memahami pelaksanaan asesmen nasional, yang mana meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan pada bulan Maret tahun depan. Nanti ujian nasional sudah tidak ada, mungkin diganti dengan AKM, ya, asesmen kemampuan minimal. Tapi bentuknya bagaimana ini masih belum bisa kami sampaikan dan nanti akan menunggu petunjuk lebih lanjut. Tapi jelas Bapak Ibu bisa mengambil atau browsing atau apa tentang AKM itu sendiri, bagaimana pelaksanaannya.
yang jelas nanti semuanya bisa akan berubah. Yang dinilai itu tadi itu. Jadi survei karakter penting. Ini saya kira kalau di Alikam mungkin sudah ya. Kemudian survei lingkungan dan kompetensi minimal. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita ke depan dihadapkan ya pada hal-hal yang sekarang ini mungkin masih menjadi menjadi bayang-bayang ya, ke depan ini nanti semuanya mengarah semuanya ke online. Jadi sudah kami sampaikan bahwa nanti belajar dengan semuanya online. Kayak online yang biasa itu, yang di PD yang apa itu? Tokopedia. Ya Tokopedia dan sebagainya itu. Sekarang ada 12, 11, 10, wah seperti itu kan. Belajar di situ. Jadi semuanya terekam dengan itu. Semakin sistemnya semakin lama. Memang sistem ini bagus sekali. Dibangun itu memang sengaja untuk menutup celah-celah kebocoran negara. Itu maksudnya begitu maksudnya. Tapi bagaimana juga cip pinter kalau cip pinter kotak nanti masih ada celah-celah. Ya, seperti itu. Karena bagaimana juga sekalian kita sadar bahwa operasional itu tidak akan bisa dihindari. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Ini ada hubungan ya dengan seizin Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2020 tanggal 7 ya, saya ulangi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 untuk kegiatan pelaksanaan penilaian akhir semester mulai tanggal 7 hari ini sampai tanggal 17 Desember ditempatkan di SMK swasta Alikam. Kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya hanya manusia biasa, mohon maaf manakala ada kata-kata, ada perilaku, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasabdi, Bapak Suranto yang telah banyak memberi motivasi khususnya pada kami selaku kepala sekolah dan juga kepada Bapak Ibu selaku Dewan Guru di SMK Alikam ini. Mudah-mudahan apa yang telah pembinaan yang telah disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalani amanat dari beliau tadi dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat waktu karena Bapak dan Ibu Dewan Guru harus kembali ke kelas, marilah acara ini kita tutup bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga semakin barokah dan manfaat bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari kami, mudah-mudahan apa yang telah dibuka oleh beliau semuanya bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, terima kasih ya. Saya baru ketemu ini. Jadi kan tahu saya kayak begini kok diterima aja kata sini kayak gini. Oke, matur nuwun, terima kasih. Salam.